Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Apa kabar sahabat semuanya di mana berada? Semoga hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan baik jasmani ataupun rohani, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sebagaimana biasa. Itu yang perlu kita syukuri sahabat semuanya. Karena banyak di luar sana orang yang tidak mempunyai kesempatan untuk bagaimana bisa melaksanakan aktivitas. Kenapa? Karena nikmatnya sudah dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke sahabat, kali ini kita coba belajar bersama ya. Kemarin kita sudah membahas tentang pengertian Syam Ramadan atau pengertian puasa ya. Yang artinya menahan ya. Menahan diri dari sesuatu, itu kalau menurut bahasa ya. Jadi sedangkan menurut istilah menahan diri dari makan dan minum ya, hubungan seksual dan segala yang membatalkan sejak dari terbit fajar hingga terbenam matahari dengan niat karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu kita kemarin sudah membahas itu ya, terkait dengan pengertian puasa. Terus juga dasar puasa, kemarin kita juga sudah membahasnya, dasar hukum berpuasa ya. Mungkin sahabat semuanya juga sudah familiar di dalam memahami atau tahu terkait dengan dasar hukum untuk berpuasa. Tetapi paling tidak kita mengingatkan kepada sahabat semuanya, dasar hukumnya yang pertama adalah Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 183, yang ini sering kita dengar ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya, Quran surat Al-Baqarah ayat 183, yang artinya hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Itu dasar hukumnya dari Al-Quran. Berarti apa dasarnya? Dasar hukum berpuasa Ramadan adalah wajib sesuai dengan surat Al-Baqarah ayat 183. Yang selanjutnya apa? Yaitu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Bukhari ya, Bukhari, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Islam itu ditegakkan atas 5 perkara, yaitu persaksian tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan haji ke Baitullah, dan puasa di bulan suci Ramadan. Berarti ada 2 sahabat semuanya, yaitu dasar hukum berpuasa dari Al-Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 183, itu dasar mewajibkan kita untuk berpuasa. Terus juga hadis riwayat Bukhari ya, yang menyatakan setidaknya ada 5 perkara Islam itu ditegakkan. Yang atas 5 itulah Islam tegak. Maka kita sering disebut itu rukun iman ya. Itu dasarnya. Sahabat semuanya, kita sudah memahami dan sudah paham terkait dengan dasar hukum berpuasa, sehingga dasar hukum puasa ini adalah wajib bagi kita. Bahkan yang disebut itu kan hai orang-orang yang beriman ya, berarti orang yang sudah percaya dengan adanya Islam, percaya dengan adanya Rasul Muhammad ya, percaya dengan kitab Al-Quran,
percaya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka itu wajib baginya untuk melaksanakan puasa. Karena ini perintah Allah. Ya, perintah Allah dan Rasulnya. Jadi dasar hukum berpuasa adalah wajib bagi kaum muslimin laki-laki ataupun perempuan. Nah, kalau kita sudah melihat itu berarti tidak ada batasan, ya, tidak ada batasan. Ya, semua muslim laki-laki perempuan wajib. Tetapi di dalam Islam juga mensyaratkan, ya, ada syarat rukunnya, sahabat semuanya, ya. Jadi bukan hanya bebas-bebas saja, mentang-mentang laki-laki perempuan dia muslim, ya. Semuanya ada kewajiban. Ternyata ada syarat dan rukun, ya, ada syarat dan rukun dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi ini sudah diatur, sahabat semuanya, karena puasa ini termasuk ibadah mahdhah, ya, ibadah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, melalui Al-Qur'an dan diperjelas oleh hadis Nabi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan terlalu kreatif di dalam melaksanakan ibadah mahdhah ini, ibadah yang sudah ditentukan. Oke, syaratnya apa? Ya, syarat puasa yang pertama, ya, adalah balik. Balik itu artinya orang yang sudah diwajibkan atau sudah diberi beban atau sudah berlaku hukum, ya. Kalau laki-laki biasanya sudah mimpi basah, nah itu tandanya itu. Kalau sudah mimpi basah, itu diwajibkan untuk melaksanakan semua perintah Allah, karena dia sudah akil balik kalau orang sebutnya. Kalau belum itu masih mumayyiz, ya. Terus kalau perempuan apa? Ditandai dengan haid, ya. Kalau sudah dia haid, maka semua hukum terkait dengan Islam dia sudah wajib melaksanakannya. Kalau dia tidak melaksanakan berarti dia sudah sendiri-sendiri, ya, sudah mempertanggungjawabkan sendiri-sendiri. Di bawah itu menjadi tanggungan orang tua. Nah itu, jadi balik ya. Maka beruntunglah bagi yang belum balik. Kenapa? Karena semua amal perbuatannya itu juga lari kepada orang tua, terus semua keburukannya juga larinya kepada orang tua. Ya. Maka kita, ya, bagi orang tua yang masih mempunyai anak-anak yang belum balik, maka didiklah dengan baik. Karena itu akan menjadi aset bagi kita semuanya, ke depannya menjadi lebih baik. Gitu. Kalau sudah dari kecil kita didik dengan baik, insya Allah kita tinggal memetik hikmahnya nantinya setelah besar. Ya, kenapa? Karena kalau sudah akil balik, maka apa? Semua perbuatan yang dilakukan dia sudah menjadi tanggung jawab pribadi. Hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Oke, balik ya. Syaratnya balik, berakal sehat. Berakal sehat. Jadi ternyata syaratnya dia juga dari setelah balik juga berakal sehat. Jadi walaupun muslim, baik laki-laki perempuan, ya, kalau dia sudah tidak berakal sehat, dia tidak diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa. Contohnya apa? Orang gila, ya, orang mabuk, ya. Tapi bukan berarti ketika orang mabuk itu bukan dibebaskan, tapi syaratnya dia tuh berakal sehat. Kalau orang mabuk kan tidak sehat akalnya itu, ya. Kalaupun dia berpuasa berarti tidak sah. Yang ketiga, beragam Islam. Nah, sudah barang tentu sahabat semuanya, ya. Jadi yang ketiga ini syarat yang mutlak. Kalau bukan enggak Islam, gimana dia mau berpuasa? Kan seperti itu. Karena di dalam surat Al-Baqarah tadi ayat 183 dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, berarti orang-orang yang percaya
kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya, percaya kepada Islam, maka itulah yang diwajibkan. Maka syaratnya yang ketiga adalah Islam, ya, itu syarat. Terus rukun, ya, tapi nanti kita tidak terlalu banyak berbicara antara syarat dan rukun, ya, karena sahabat semuanya saya pikir sudah begitu memahami tentang perbedaan syarat dan rukun. Nah, kalau rukun puasa itu meliputi juga 3 hal. Yang pertama itu niat, ya, yang pertama itu niat. Jadi semua segala sesuatu itu harus diawali dengan niat, ya. Niat hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mau berpuasa itu juga sudah dianjurkan untuk di malam hari, ya, ketika sahur, ya, berniat besok akan melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Itu niatnya, ya. Ada yang di bahasa Arab kan nawaitu somahwadin, ya, silakan saja. Tapi dengan bahasa Indonesia juga boleh. Yang penting besok niat untuk puasa Ramadan, ya. Semoga berjalan dengan lancar. Itu boleh-boleh saja. Tapi tanpa niat, ya dianggap tidak sah puasanya. Makanya ada beberapa ulama juga, sebagian ulama menyarankan untuk bagaimana niat puasa ini, ya, untuk jaga-jaga di malam pertama bulan puasa itu sudah diniatkan untuk berpuasa 1 bulan. Siapa tahu terlewat karena terburu-buru, karena banyaknya aktivitas, sehingga kita bangunnya agak kesiangan seumpamanya. Ya, kalau di kita ada tanda insya baru bangun, ya, baru bangun, jadi terlupa, habis itu langsung sahur. Nah, itu jadi harus diawali juga dengan niat segala sesuatu, dan itu diniatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena siapa-siapa, bukan karena malu dengan kawan, bukan malu dengan keluarga, ya, atau malu dengan suami, atau malu dengan istri, ya, atau malu dengan bapak, ibu, atau adik, kakak, pokoknya keluarga, family, malu kalau tidak berpuasa. Akhirnya berpuasa. Jadi berpuasanya karena terpaksa atau dengan niat lain bukan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tidak boleh. Jadi niatnya harus niat karena Allah tadi, sesuai dengan pengertian puasa Ramadan menurut istilah. Nah, yang selanjutnya, yang kedua, dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan. Itu rukun puasa. Jadi waktunya itu sudah ditentukan, ya, waktu berpuasa itu sudah ditentukan, ya, tanggal berapa. Kalau kita kan sudah tahu bagaimana kapan di waktu puasanya. Kalau penentuan puasa ada hisab ru'yat, ada yang menggunakan ru'yat, yang untuk bagaimana menetapkan tanggal 1 Ramadan, maksudnya kapan dimulainya berpuasa. Nah, kalau kita kan sudah ikut bagaimana apa yang sudah diputuskan, ya, ada pemerintah, ada ormas-ormas Islam yang memang mempunyai keahlian di bidangnya, menentukan tanggal 1 Ramadan. Nah, itu waktunya sudah ditentukan, ya, dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Intinya dari subuh sampai maghrib, itu batasannya. Kalau berbuka itu di waktu maghrib, ya. Kalau sahur itu batasnya azan subuh. Nah, itu. Jadi waktunya sudah ditentukan. Itu rukun. Kalau jangan di luar itu. Ya, kalau puasa nanti setelah maghrib kan nggak mungkin, ya. Terus puasa apa itu puasa beduk puasa beduk ini, ya, yang sering saya dengar, ini sering banyak dengar, puasa beduk, apalagi ngajari anak-anak, katanya kalau nggak kuat 1 hari ya puasa beduk, ya.
Ya sahabat semuanya, sebenarnya kalau kita mau ngajari anak-anak yang memang belum punya kewajiban untuk berpuasa, jangan puasa beduk. Nanti dia terngiang-ngiang puasa beduk tuh. Ya kalau memang ini disampaikan sampai 1 hari, dibuat saja kayak puasa Daud. Ya. Karena untuk melatih, ya, melatih sehari. Tapi kalau nggak kuat jangan dipaksakan. Tapi nggak usah dibatasi. Puasa beduk nanti jam waktu duhur berbuka, nggak usah. Karena kita melatih. Kalau dia kuat 1 hari 1 hari. Ya, setelah 1 hari besok semuanya nggak berpuasa, boleh saja. Nah, itu untuk melatihnya. Oke, yang kedua, dilaksanakan pada waktunya, ya, pada waktu yang telah ditentukan, bukan yang lain. Jadi puasa Ramadan semuanya dilaksanakan pada bulan Syawal, ya, itu tidak Ramadan lagi, kecuali bagi orang-orang yang memang ada hutang, dia harus membayar di luar bulan Ramadan. Nah, dan itu wajib dibayar hukumnya. Kalau dia tidak melaksanakan puasa karena uzur, karena ada suatu hal yang memang menghalangi dia untuk berpuasa, maka wajib diganti. Oke sahabat semuanya, yang ketiga, menahan diri dari berbuka, itu syaratnya rukun, ya, mohon maaf, rukun puasa. Jadi yang ketiga itu menahan diri dari berbuka. Betul. Jadi yang ketiga itu harus menahan diri dari berbuka. Itu rukunnya. Sama, sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan tadi. Dari, ya, terbit fajar hingga terbenam matahari. Nah, itu sahabat semuanya. Itu terkait dengan syarat dan rukun puasa, ya. Oke sahabat semuanya, tadi sudah disampaikan beberapa materi terkait dengan syarat rukun puasa, ya. Nanti kita akan berbicara lebih panjang lagi tentang macam-macam puasa dan tujuan puasa dan lain sebagainya. Semoga bermanfaat. Billahi fissabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.